Pemirsa, Anda menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana kita ketahui, menjadi orang tua itu tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Happy Parenting berusaha menyajikan beragam informasi dan tips parenting untuk para orang tua dan calon orang tua. Bersama saya, Novita Tanri. Dan saya, Dora Edward. Pemirsa, inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Keluarga adalah pendidik pertama dan utama bagi anak, tetapi terkadang kita lupa tugas dan tanggung jawab yang begitu besar berada di atas pundak kita. Kedekatan hubungan antara orang tua dan anak terkadang hilang oleh karena kesibukan yang membuat kita lupa. Ya pemirsa, membangun kedekatan yang kuat antara orang tua dan juga anak dari hal-hal yang sederhana bisa membantu Anda dan juga pasangan untuk menciptakan bonding yang akrab bersama sekecil. Apakah ritual bernyanyi ataupun mendongeng dan bermain ini dapat menjadi media seni untuk terciptanya ikatan batin yang kuat pada orang tua dan juga anak? Dan Happy Parenting kali ini sudah hadir di studio kita Lili Dawi. Selamat datang, Mbak Lili. Selamat apa kabar dengan anak-anak? Selamat siang ya. Sorry. Enggak apa-apa. Oke, Mbak Lili, kita ketahui kan sekarang aktif menciptakan lagu, kemudian membuat dongeng-dongeng cerita anak ya. Dan kalau menciptakan lagu, kalau tidak salah ini awalnya nggak sengaja karena nyanyi buat anak pertamanya lahir waktu itu Kaira masih pada baby. saat itu menjadi Bisa ibu diceritakan, pertama. Mbak Gimana Lili? sih terus tiba-tiba yang backgroundnya dari bisnis, dari UC Berkeley, terus tiba-tiba bisa ciptain lagu yang begitu luar biasa yang saya sendiri mengagumi dan memakai di sekolah saya loh. Iya, saya... Ceritanya gimana tuh waktu Kaira tuh? Jadi lumayan seru ya, karena saya sama sekali nggak menyangka saya juga bisa mengarang berbagai lagu gitu. Waktu saya menimang Kaira, saya lihat mukanya dan terjadi sesuatu yang ajaib gitu. Jadi saya ada bonding dengan dia, lalu saya mengharap dia untuk tumbuh dengan beautiful mind ya, dengan pikiran yang baik, terus beautiful soul, beautiful heart, supaya memiliki a beautiful life, kehidupan yang Makanya judul baik. lagu yang pertama itu Naturally Beautiful. Betul. Ya. Karena saya juga merasa kok ini anak secara alami begitu cantik gitu, betapa cantiknya. Iya, jadi kalau dalam bahasa Indonesianya lagu Naturally Beautiful itu betapa cantiknya. Kecantikan yang alami. It's like a magic. Jadi tiba-tiba kemudian itu di saat itu Mbak Lili bernyanyi buat si jadi, kecil ya. betul, buat jadi Kaira. lirik dan melodinya keluar begitu aja gitu. Jadi Alami begitu iya, aja tercipta keluar. saat itu ya. Terus tercipta ketika saya lihat dia langsung naturally beautiful gitu. Dan keluar. Dan gitu. ceritanya itu kemudian bisa menjadi lagu-lagu yang sekarang digunakan di Itu karena sekolah-sekolah. itu dan di sudah go internasional kan? Jasa suami itu Mbak Betul. Dora. Jadi suami Gimana sih pada saat ceritanya, Mbak? itu dengan diam-diam ternyata recording ya, Iya. merekam momen-momen itu Betul. bagaimana dengan Kaira terus bersenandung. Kalau enggak, karena Lili lupa sebenarnya kalau dia pernah ciptain lagu. Kalau nggak Iya. di-record mungkin lupa saat itu. Betul. Ceritain dong, Mbak Lili, Nggak seperti bisa apa sih? like karena kan itu in the moment gitu, jadi suasana bondingnya nggak tahu deh udaranya apanya gitu, kayaknya jadi tercetus begitu aja. Dan itu terjadi terus menerus ketika saya bermain dengan Kalista, ketika saya main bersama Kaira. Waktu itu belum ada anak saya yang ketiga ya untuk album pertama ini, adanya Kaira dan Kalista sudah lahir. Itu saya spend a lot of time, jadi waktu yang banyak spending banyak waktu dengan mereka. Lalu ketika saya sedang berkeliling rumah, keluarlah lagu Strolling Around the House. Jadi keliling rumah Ya, itu lagunya. waktu yang si Kaira usia berapa tuh? Strolling Itu Around waktu the House? Kalista. Waktu itu Kalista itu anak kedua. Waktu Kalista dan saya sedang benar-benar strolling dengan pakai stroller gitu, keliling rumah. Jadi saya ingin dia tahu bahwa kita sedang strolling around the house. Lalu
waktu mau turun tangga dari kamar terus ke living room Kalau ke tadi ruang kan Mbak keluarga. Lili nyanyinya bagus banget nih suaranya. Kalau yang kayak model kita suara Yang kita bagus suaranya- ya, tapi waktu nyanyi pas-pasan kayaknya mungkin ya bisa malu-maluin jangan anaknya tambah nangis kalau kita nyanyi ya. Itu nggak apa-apa sebenarnya karena untuk anak, untuk baby ya, untuk bayi sebenarnya suara ibunya itu adalah yang paling indah di dunia. Jadi walaupun ada penyanyi-penyanyi lain yang super terkenal luar nyanyi biasa, Mbak Dora pulang, langsung nyanyi putar untuk pulang. anak itu suara ibunya adalah tetap Yang terindah. Tetap yang terindah, Iya, ya. jadi pede aja gitu, kita nyanyi aja. Saya juga nggak yakin suara saya bagus kok gitu, tapi saya ketika itu saya harus nyanyi seperti itu. Jadi mungkin tidak cukup saya katakan I love you saja untuk dia, lalu keluar rasa kasih sayang saya kepada Kaira itu meluap-luap dalam bentuk melodi dan lirik langsung. Aku paling berupa suka lagu. tuh juga satu lagu lagi tuh selain Strolling the House sama yang satu lagi tuh apa yuk ups mati lampu. Oh iya, itu iya. anak-anak kan takut dengan gelap. Iya, Mbak Dora. Iya, betul, itu betul. awal mulanya adanya lagu Ups, Ups Mati Lampu itu gimana ceritanya, Mbak? Karena habis mati lampu. Jadi Oke. ketika itu di rumah sedang mati lampu, lalu saya kebetulan sedang bersama Kaira dan Kalista. Waktu itu Kalista sudah hampir umur 2 tahun. Jadi sudah bisa berkomunikasi dan lain-lain. Saya sedang bermain kan panas tuh kalau mati lampu, AC ya, mati, AC mati dan iya. lain-lain. Kitanya panik sebagai ibu, kita ingin dia nyaman, ingin mereka nyaman. Jadi sibuk deh ngambil kipas, ngambil apa gitu segala macam. Tapi setelah agak settle, agak tenang gitu, saya ajak mereka bermain bayang-bayangan. Di tengah kegelapan menggunakan lilin pakai, gitu ya? nggak pakai lilin sih, Nggak pakai pakai lilin. senter. Soalnya Takut kebetulan kebakaran. biar nggak panas, biar nggak tambah panas, kebetulan ada senter. Nah jadi setelah main-main itu, nggak berapa lama lampunya nyala. Oke. Lalu kan saya bilang, aduh, are you okay, Kaira, Kalista gitu, are you okay, are you hot gitu, are you bothered gitu. Terus Kalista mengatakan sesuatu pada saya, dia bilang, Mama, why are you so worried? Kok khawatir banget sih? We had fun, kita senang sekali Mereka gitu. sebenarnya senang, pesannya memang ada ibunya, ada kehadiran Nah, ibunya. dia di bilang tengah kan we had penciptaan. fun because we played, right? Kalau nggak mati lampu tadi, istilahnya tuh kalau tadi nggak mati lampu kita nggak tahu ternyata Mamanya bisa sibuk. main bayang-bayangan. Atau mamanya malah sibuk dengan WhatsApp kalau nggak mati lampu. Dengan gadget Karena mati gitu ya. lampu mau nggak Ya, mau. nggak juga sih. Kalau di rumah diusahakan WhatsApp time. Waktu itu belum ada tuh WhatsApp Oh, tuh. belum. Oke. Belum Atau mungkin semasif sekarang ada lah ya. belum semasif sekarang. Saya belum begitu. BlackBerry deh kalau into- gitu. ya, Oh, BlackBerry, betul. Nah, jadi saya langsung, hah? Oh iya juga ya. Ternyata sesuatu yang tadinya tidak nyaman atau tidak menyenangkan, kalau kita bisa mengubahnya ya sebagai seorang ibu dan juga bapak ya, bapak juga perannya gede nih gitu. Cuma ya kebetulan dalam hal ini saya gitu sebagai seorang ibu, kalau kita bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, Yang langsung harusnya berubah. tadi gelap, takut, yang jadi buat- terang, ya, jadi- menyenangkan. menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu semua ada kata-katanya di Ups Mati Lampu. Jadi ambil senternya, jadi diam-diam di tempat, jangan kemana-mana kemana-mana, supaya aman. Lalu ambil dong senter supaya Menjadi sebuah dan nyanyian duet, duet. Jadi ceritanya duetnya tuh antara mama dan anak. Anaknya bilang, oh iya cepet ambil senternya. Karena apa? Karena si anak ingin segera melihat wajah ibunya. wajah ibunya. Karena itulah kalau dia melihat wajah ibunya dia merasa tenang, dan itu yang dia katakan Kalista ke saya. Lalu saya buru-buru setelah itu, oke, sorry ya, mama langsung kan Biden itu kayaknya lagu ke-10 yang saya ciptakan gitu. Saya udah tahu akhirnya, oh ternyata kalau nggak cepet-cepet direkam lupa nih. Oke. Jadi cepet-cepet saya ambil voice recorder lalu saya rekam. Dan itu kemudian bisa menjadi lagu yang menginternasional, kemudian digunakan di sekolah-sekolah, itu gimana ceritanya? Jadi Mbak Lili. waktu setelah beberapa lagu tercipta ya cukup banyak, saya ingin Kaira, Kalista ketika mereka dewasa nantinya gitu memiliki memento gitu. Jadi memiliki souvenir lah untuk mengingat masa kecil mereka. Jadi saya pikir apa ya, gimana caranya ya supaya nggak hilang begitu aja gitu. Lalu saya pikir akan sangat baik, alangkah baiknya jika saya coba daftarkan, ada nggak sih gitu ya sesuatu yang seperti bank lagu tapi di dunia gitu.
karena Dan akhirnya didaftarkan. Daftarnya jauh-jauh amat ya sampai ke Amerika karena sana ya. pengennya sekalian gitu ya. Tapi kan saya nggak tahu prosesnya tuh gimana caranya dan lain-lain. Saya ingin cari kalau Bank Dunia Lagu itu siapa, gimana caranya. Nah, adalah seorang teman saya yang pengacara. Nah, pengacara ini namanya Lia Sundah. Lia Sundah ini Familiar banget namanya istri ya? Dari seorang Bung James Sundah, James Sundah. yang notabene adalah pengarang legendaris komposer, legendaris dan lain-lain. Dan produser James juga. Sundah pada saat itu langsung jatuh cinta dengan hasil lagu-lagu dari Mbak Lili. Exactly. Nggak Jadi langsung kita, kayaknya ya. saya janji temunya dengan Lia. Kan saya ingin tanya-tanya sama Lia. Rupanya Bung James juga diajak. Lalu Bung James diajak dan saya cerita gitu niatan saya gitu bahwa ini hanya saya ingin daftarkan di sana aja. Apa sih ini lagu-lagu anak? Beliau diem aja gitu, cuma gitu kan. Lalu beliau tanya gitu, apakah kamu keberatan kalau coba nyanyi beberapa lagu-lagu kamu tadi gitu. Untung kafenya sepi. Dan bernyanyilah Mbak Lili. Lalu dites ya, dites saat itu langsung. Iya, langsung diminta nyanyi gitu. Lalu saya nyanyi 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, sampai lagu ke-7. Saat itu lagu ke-7-nya adalah Pink Jellyfish. Oh, Pink Jellyfish. Pink Jellyfish. Oh, I know that song. Setelah itu beliau mulai tarik napas. Terus dia bilang, boleh saya stop sebentar? Saya bilang, kenapa nggak dari tadi gitu ya, dalam hati gitu ya. Tapi oke, gitu ya, ada apa nih gitu. Lalu Bung James bilang, lagu-lagu kamu itu adalah yang telah saya tunggu-tunggu selama 10 sampai 15 tahun ini. Wow, karena memang kita tuh miskin sekali lagu-lagu anak ya. Ya. 20 Dan tahun terakhir ini. lagu-lagu dari Lili Dawis ini kalau kita lihat dari album Bubbles of Love benar-benar mengajarkan anak untuk berinteraksi dengan orang tua. Dan itu banyak sekali pesan-pesan edukatif di dalam parenting ya. Iya, dan Bondingnya itu yang saya lihat. keterikatan kita akan antara bicara tentang bonding orang tua nanti. dan anak seperti Betul. apa. Pemirsa, kita jeda dulu. Di segmen berikutnya kita akan bahas seberapa pentingkah kemudian ini family bonding dalam keluarga kita. Lalu apa manfaatnya bagi hubungan antara orang tua dan juga anak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Happy Parenting, The hardest job you will ever love.